Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah kewirausahaan yang beranggotakan Caca, Dewi Sin, saya sendiri Friel Medrianza, Yasira, Mutamima, Muhammad Hamam, Renita, dan Tri Julia Stuti akan menjelaskan materi tentang ide dan peluang kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan. Istilah kewirausahaan baru dikenal dalam kosakata bahasa Inggris pada tahun 1980-an. Walaupun istilah kewirausahaan atau entrepreneurship telah digunakan pada abad ke-18. Kata kewirausahaan atau yang lebih dikenal dengan entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis, entre yang berarti antara dan prendre yang berarti mengambil. Kata ini pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berani mengambil risiko dan memulai hal-hal baru. Banyak sekali definisi tentang kewirausahaan atau entrepreneurship yang dikemukakan oleh ahli ekonom. Misalnya Scrum pada tahun 2006 mendefinisikan entrepreneurship sebagai proses seseorang atau kelompok yang memikul risiko ekonomi untuk menciptakan organisasi baru yang akan mengeksploitasi teknologi baru atau proses inovasi yang menghasilkan nilai untuk orang lain. Lalu pada pengertian ide dan peluang kewirausahaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ide adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Sedangkan peluang menurut KBBI adalah kesempatan atau ruang gerak, baik dalam bentuk konkret maupun dalam bentuk abstrak. Sehingga peluang kewirausahaan dapat diartikan kesempatan pasti yang bisa didapatkan seseorang atau lebih dengan mengandalkan potensi diri yang ada, serta memanfaatkan berbagai kesempatan atau peluang yang dengan segera diambil. Peluang kewirausahaan dalam pengertian lebih mendalam dapat dibagi menjadi dua, yakni peluang internal dan peluang eksternal. Peluang internal merupakan peluang yang memang sudah ada dalam diri wirausaha, sehingga menjadi dasar untuk membaca keadaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sedangkan peluang eksternal merupakan peluang yang lahir dari proses pembacaan kondisi atau respon seseorang wirausaha atas situasi yang menurutnya berpotensi untuk menjadi peluang atau kesempatan pasti. Keterkaitan ide dan peluang kewirausahaan seorang wirausaha dapat menambah nilai suatu barang dan jasa melalui inovasi. Keberhasilan wirausaha dicapai apabila wirausaha menggunakan produk, proses, dan jasa-jasa inovasi sebagai alat untuk menggali perubahan. Oleh sebab itu, inovasi merupakan instrumen penting untuk memberdayakan sumber-sumber agar menghasilkan sesuatu yang baru dan menciptakan nilai tersendiri. Ketangguhan kewirausahaan sebagai penggerak perekonomian terletak pada kreasi baru untuk menciptakan nilai secara terus-menerus. Wirausaha dapat menciptakan nilai dengan cara mengubah semua tantangan menjadi peluang melalui ide-idenya, dan akhirnya ia menjadi pengendali usaha. Sumber ide peluang kewirausahaan. 1. Pengalaman pribadi. Dasar utama ide awal adalah pengalaman pribadi, baik saat bekerja maupun di rumah. Pengetahuan yang didapatkan dari pekerjaan yang terakhir maupun yang sekarang seringkali membuat seseorang untuk melihat kemungkinan memodifikasi produk yang telah ada, memperbaiki pelayanan, menduplikasi konsep dalam lokasi yang berbeda. 2. Minat atau hobi. Kadangkala minat tumbuh di luar statusnya sebagai minat dan menjadi bisnis. Seseorang yang memiliki suatu minat atau hobi terhadap suatu bidang tertentu akan melahirkan suatu ide untuk mendirikan usaha yang terkait dengan hobi tersebut. 3. Penemuan secara tidak sengaja melibatkan sesuatu yang disebut serendipitas atau kemampuan menemukan sesuatu, atau sejenis kemampuan untuk membuat penemuan yang diinginkan secara tidak sengaja. 4. Pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Sebuah ide awal dapat muncul dari percobaan yang dilakukan oleh wirausaha untuk menemukan ide baru. Usaha pencarian sedemikian rupa dapat berguna karena hal tersebut merangsang kesiapan pikiran. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan mengenai metode-metode untuk memunculkan ide. Yang pertama adalah kelompok fokus. Hal ini dilakukan dengan membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari konsumen potensial dari berbagai latar belakang atau karakteristik sosial ekonomi yang ditargetkan oleh perusahaan yang berjumlah 8 hingga 14 orang. Kemudian dipimpin oleh seorang moderator guna mendiskusikan suatu permasalahan yang dilontarkan oleh salah seorang anggota kelompok guna memunculkan ide tentang produk yang baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan dapat dipasarkan. Yang kedua adalah bertukar pikiran. Metode ini dapat digunakan dalam pengembangan produk baru yang didasarkan fakta bahwa peningkatan kreativitas orang dapat dirangsang dengan cara mempertemukan dengan orang lain dan diikutsertakan dalam suatu diskusi kelompok. Dengan cara ini, ide-ide dapat muncul.
Metode ini lebih efektif jika didiskusikan didasarkan pada kategori produk atau wilayah pasar tertentu. Adapun peraturan dalam metode ini adalah tidak diperkenankan adanya komentar negatif atau kritik terhadap pendapat orang lain. Yang kedua, diharapkan berpikir secara bebas. Yang ketiga, diusahakan memperoleh sejumlah besar ide-ide baru. Yang terakhir adalah diperbolehkan adanya kombinasi ide-ide yang dikemukakan dalam bentuk diskusi untuk memunculkan suatu ide baru. Yang ketiga adalah analisis masalah. Metode ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner pada konsumen atau calon konsumen potensial untuk memperoleh tanggapan mengenai kinerja suatu produk pada kategori tertentu atau persepsi terhadap suatu konsep produk baru yang akan dipasarkan. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam agar keputusan yang dibuat benar-benar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Alasan utama kegagalan usaha baru. Yang pertama, pengetahuan pasar yang tidak memadai. Kelemahan ini termasuk juga kurangnya informasi mengenai potensi permintaan untuk produk, ukuran pasar sekarang dan masa yang akan datang, pangsa pasar yang bisa diharapkan secara realistis, dan metode distribusi yang memadai. Yang kedua, kinerja produk yang salah. Seringkali produk baru tidak berfungsi seperti yang disebabkan terlalu cepatnya pengembangan produksi dan uji coba produk, atau kendali mutu yang tidak memadai. Yang ketiga, usaha pemasaran dan penjualan yang tidak efektif. Hasil yang buruk sering menunjukkan usaha promosi yang salah arah dan tidak memadai, dan kurangnya kemampuan memecahkan masalah yang ada di dalam penjualan, pelayanan, atau kedekatan dengan pasar. Yang keempat, tidak disadari tekanan persaingan. Usaha baru sering gagal karena wira swastawan tidak memperhitungkan reaksi yang mungkin dilakukan pesaing, seperti potongan harga yang tinggi dan diskon khusus kepada pengencer. Yang kelima, keusangan produk yang terlalu cepat. Dalam hidup produk baru cenderung menjadi semakin pendek pada banyak industri kemajuan teknologi. Demikian cepat sehingga produk baru cepat menjadi usang sesudah ia diluncurkan. Yang keenam, waktu memulai usaha baru yang tidak tepat. Pemilihan waktu yang salah untuk meluncurkan usaha baru sering menyebabkan kegagalan komersial. Produk baru mungkin diperkenalkan sebelum adanya keinginan pasar dan teknologi baru, atau produk tersebut mungkin terlambat diperkenalkan di pasar ketika minat dari konsumen mulai turun. Yang ketujuh, kapitalisasi yang tidak memadai. Pengeluaran operasi yang tidak diprediksi, dan investasi yang berlebihan pada aset tetap dan kesulitan keuangan. Cara menjadikan ide sebagai peluang usaha. 1. Ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk dapat memenuhi kepuasan pelanggan. 2. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. 3. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi bagaimana pekerjaan dilakukan atau dimodifikasi cara melakukan suatu pekerjaan. Kemudian sumber-sumber potensial peluang. Agar ide-ide potensial menjadi peluang bisnis yang real, maka wirausaha harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Proses penjaringan ide atau disebut screening merupakan suatu cara terbaik untuk menuangkan ide potensial menjadi produk dan jasa real. Adapun langkah-langkah dalam penjaringan ide dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan produk baru dan berbeda. Produk dan jasa yang dibuat harus menciptakan nilai bagi pembeli. Untuk itu, wirausaha harus benar-benar mengenal perilaku konsumen di pasar. Ada dua unsur pasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama, permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, waktu penyerahan dan waktu permintaan barang atau jasa. Kemampuan untuk memperoleh peluang sangat bergantung pada kemampuan wirausaha untuk menganalisis pasar, yang meliputi aspek seperti analisis demografi pasar, analisis sifat serta tingkah laku pesaing, analisis keunggulan bersaing dan kevakuman pesaing yang dapat dianggap dapat menciptakan peluang. Kemudian yang kedua, mengamati pintu peluang. Wirausaha harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing, yaitu kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru. Kedua, pengalaman keberhasilan dalam mengembangkan produk baru. Ketiga, dukungan keuangan. Yang terakhir, keunggulan-keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar. Kemampuan pesaing untuk mempertahankan posisi pasar dapat dievaluasi dengan mengamati kelemahan-kelemahan dan risiko pesaing dalam menanamkan modal barunya. Untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, dan peluang yang dimiliki pesaing, dan peluang yang dapat kita peroleh, menurut Zimmer,
tahun 1996 ada beberapa keadaan yang dapat menciptakan peluang, yaitu produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Yang kedua, kerugian teknik harus rendah. Yang ketiga, bila pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya. Yang keempat, pesaing tidak memiliki teknologi canggih. Yang kelima, pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam mempertahankan posisi pasarnya. Yang terakhir, perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk barunya. Kemudian yang ketiga, analisis produk proses produksi secara mendalam. Analisis ini sangat penting untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. Yang keempat, menaksir biaya awal, yaitu biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru. Yang terakhir, memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Resiko pesaing, kemampuan dan kesediaan pesaing untuk mempertahankan posisi pasarnya, yaitu kesamaan dan keunggulan produk yang dikembangkan pesaing. Yang kedua, tingkat keberhasilan yang dicapai pesaing dalam pengembangan produknya. Yang terakhir, seberapa besar dukungan keuangan pesaing bagi pengembangan produk baru pemilihan bidang usaha. Ada beberapa hal yang Anda gunakan sebagai patokan awal dalam memilih suatu bidang usaha yang akan Anda tekuni dalam jangka panjang. Yang pertama, lihat karakter usaha dan sesuaikan dengan karakter pribadi Anda. Tujuannya adalah untuk melihat apakah karakter dasar Anda sesuai dengan karakter usaha Anda atau tidak. Yang kedua, lihat apakah Anda menyukai usaha tersebut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa rasa suka pada usaha akan membuat seseorang lebih giat, tekun, dan pantang menyerah dalam menjalankannya sehingga nantinya akan membuahkan hasil yang baik. Yang ketiga, lihat apakah Anda mampu menjalankan usaha tersebut. Tujuannya kita bisa mengukur kemampuan diri kita dengan mengadakan beberapa analisis atau riset sederhana mengenai usaha tersebut. Yang keempat, analisis risk return dan potensi pengembangan usaha tersebut dalam memilih bidang usaha yang Anda geluti. Sudah pasti Anda harus memperhitungkan beberapa pengembalian modal yang akan Anda dapatkan dari usaha tersebut. Adapun faktor-faktor keberhasilan sebuah peluang, yang pertama, ciri-ciri peluang bisnis yang baik, bukan tiruan. Yang kedua, berawal dari uji tes pasar dan uji coba atau trial. Yang ketiga, mengikuti dan memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat, mengikuti tren atau kecenderungan perubahan pasar. Yang kelima, bisa terus-menerus diinovasi dan ditingkatkan kualitasnya. Yang keenam, resiko kegagalannya tidak besar saat pertama kali dimulai. Yang ketujuh, merupakan alternatif terbaik dari peluang-peluang yang ada. Faktor kegagalan sebuah peluang usaha yang gagal dijadikan bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan pasarnya tidak bersifat monoton dan musiman sehingga tidak hanya berlaku atau bersifat dalam waktu jangka pendek. Yang kedua, peluang itu sudah kadaluarsa atau telah banyak adanya orang yang memulai bisnis tersebut. Yang ketiga, tidak segera mengambil keputusan untuk memulainya sehingga peluang itu lewat begitu saja. Yang keempat, adanya waktu sudah lewat, terjadi perubahan kebutuhan atau munculnya teknologi baru yang telah membuat peluang produk atau jasa itu out of date. Yang kelima, ada survei pasar yang tidak akurat, artinya hal itu hanya sekedar persepsi yang menyatakan bahwa peluang itu sangat potensial, lalu segera dilaksanakan begitu saja menyebabkan produk itu tidak laku di pasaran lagi. Yang keenam, mudah ditiru atau dibuat oleh orang lain. Yang ketujuh, daya belinya rendah. Yang kedelapan, ada kebutuhan tidak kontinu. Dan yang terakhir, tingkat kebutuhannya kecil. Kesimpulannya, ide dan peluang usaha adalah hal penting dan berjalan beriringan. Pastikan ide dan usaha yang Anda rancang memiliki audiens yang tertarik dengan ide tersebut, sehingga menjadi peluang usaha yang berkelanjutan dan menguntungkan. Menjadi seorang pengusaha memang tidak mudah, namun kita harus terus melihat setiap peluang yang ada sekecil apapun. Terkadang ide itu tidak muncul pada saat yang tidak terduga. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.